Saudara, putusan Mahkamah Konstitusi yang menggratiskan biaya sekolah negeri dan swasta menuai sorotan. Pendidikan dasar memang merupakan tanggung jawab pemerintah. Tetapi putusan MK ini berkaitan dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan dan pengaruh kualitas pendidikan yang dihasilkan, terutama di sekolah swasta. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mampukah pemerintah merealisasikannya? Pagi ini kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Saya melalui sambungan daring sudah hadir pakar pendidikan sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, Pak Martadi, dan juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, ada Bu Mai Esti Wijayanti. Selamat pagi Pak Martadi dan juga Bu Esti. Selamat Selamat pagi, pagi, Mbak Disti. Mbak Disti. Selamat pagi, Pak Bu Martadi. Esti. Oke. Sehat, Ibu. Pagi-pagi ini Alhamdulillah. kita membahas dari dunia pendidikan, begitu ya, keputusan MK yang memutuskan bahwa pemerintah wajib menggratiskan, begitu ya, sekolah dasar SMP tidak hanya negeri tapi juga swasta. Saya ke Pak Martadi dulu. Pak Martadi, Ya. dari kacamata Anda, dari pakar pendidikan, bagaimana dengan keputusan MK ini? Apakah sudah tepat atau ada pengaruhnya nanti ke depannya? Seperti apa? Ya, kalau saya lihat keputusan MK ini sebenarnya kan bukan hal baru ya. Sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 2013 ketika MK memutuskan pasal 50 ya, ayat 3 Undang-Undang Sisdiknas tentang RSBI. Karena saat itu kata kuncinya adalah adanya kesenjangan akses ya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu. Karena waktu itu RSBI menjadi sesuatu yang eksklusif. Lalu kemudian hari ini di tahun 2025 hal yang sama terutama terkait dengan pasal 3 ya ayat 2 yang di situ menyatakan bahwa frasenya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ini sesungguhnya sudah tepat keputusannya karena memang sejalan dengan amanah Undang-Undang Dasar pasal 31 ya ayat 1 dan ayat 2. Memang di situ pemerintah harus hadir untuk memastikan semua anak mendapatkan layanan pendidikan. Ya, dan pemerintah harus membiayai. Itu kata kunci. Artinya apa? Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 memang tidak disebut ada sekolah negeri atau sekolah swasta. Artinya semua pendidikan itu pemerintah harus hadir. Lalu kita lihat di Undang-Undang Sisdiknas yang pasal 34 ini memang terkesan bahwa hanya pendidikan negeri saja yang kemudian gratis, sementara pendidikan swasta tidak gratis. Nah, ini kemudian hari ini kita sadar bahwa kapasitas daya tampung sekolah negeri itu terbatas. Terbatas, betul. Sementara jumlah anak yang harus mengikuti wajib belajar sesuai dengan amanah undang-undang itu jumlahnya lebih besar. Nah, sehingga mereka terpaksa dan dipaksa untuk masuk ke sekolah swasta yang berbiaya. Nah, inilah kemudian yang menurut saya menimbulkan ketidakadilan karena pemerintah undang-undang memaksa semua anak mendapat layanan pendidikan dan itu harus dibiayai oleh negara, tetapi masih terdapat sebagian anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan itu dan mereka harus membayar sendiri. Ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat dalam konteks ini. Tetapi ada implikasi, ya, ada implikasi tentu. Implikasinya apa? Implikasinya pertama ini semakin menempatkan sekolah swasta itu sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Jadi pemerintah itu, Kementerian Pendidikan itu bukan hanya untuk sekolah negeri, tetapi untuk sekolah negeri dan untuk sekolah swasta. Sehingga sekolah swasta semakin dipertegas perannya sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Kemudian implikasi yang kedua adalah memang pasti akan persoalan biaya. Ya. Itu yang saya tadi mau tanyakan sebenarnya soal biaya. Menyiapkan biaya yang lebih besar. Sementara bos yang diberikan oleh pemerintah, sementara ini hanya mampu untuk mengcover biaya operasional. Sementara di sekolah itu ada biaya operasional, biaya personal, gaji guru, ada biaya investasi, ada biaya untuk gedung dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipikirkan bersama agar kemudian ketika nanti sekolah betul-betul didorong untuk ikut bagian dari wajib belajar yang menggratiskan, mereka tidak downgrade tadi, tidak mengalami penurunan kualitas. Nah, pemerintah dalam hari ini kementerian harus merumuskan betul kriteria sekolah yang
tidak termasuk kategori tertentu tadi yang Oke. Ibu Esti sebut tadi. Oke, tapi sebelum sampai ke situ, ya betul, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah soal yang harus dipikirkan oleh negara atau pemerintah adalah soal pembiayaannya begitu ya Bu Esti ya, karena kan anggarannya pasti besar sekali begitu ya, karena Iya. pemerintah harus hadir begitu, wajib hadir untuk bisa memberikan layanan pendidikan kepada seluruh anak Indonesia, utamanya di pendidikan dasar begitu. Nah, kalau dari DPR sendiri, bagaimana ini kalau soal pembiayaan? Pasti yang menjadi pertanyaan, bisa nggak nih terrealisasi setelah ada putusan MK ini? Ya, Mbak Anisti, terima kasih. Saya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Martadi tadi. Yang pertama, kita menyambut baik terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini adalah sebuah perjuangan panjang dan selalu kita suarakan di ruang-ruang rapat kerja di Komisi 10. Oke. Nah, tentu saja ketika kami menyuarakan pun kita sudah mengkalkulasi. Sebenarnya pemerintah bisa dengan anggaran mandatory spending dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 20% anggaran itu harus diberikan dari APBN untuk pendidikan, maka itu sesungguhnya sekali lagi saya mengatakan bisa dilaksanakan meskipun itu harus secara bertahap. Yang pertama saya mencoba mengkalkulasi jumlah siswa seluruh Indonesia, baik SD maupun MI, itu ada sejumlah kira-kira 28 juta. Yang SMP maupun MTS itu kira-kira 13 juta. Jika kemudian ada persyaratan tertentu yang harus kita lakukan, misalnya saja harus semuanya sesuai dengan standarisasi pendidikan kita, baik kurikulumnya, baik kemudian muatan-muatan yang pendidikan yang diberikan kepada para anak didik, dan kemudian juga soal guru dan yang lainnya. Saya mencoba mengkalkulasi. Karena sudah ada Kabupaten Kota Semarang yang melakukan percobaan itu beberapa tahun ini dengan memberikan BOS sebanyak 150.000 kepada sekolah yang siap menerima program itu. Saya mengkalkulasi ketika satu siswa itu diberikan BOS, bukan diberikan kepada siswanya, tetapi untuk operasional, termasuk untuk guru, termasuk kemudian juga untuk perawatan dan yang lain sebagainya, itu kira-kira 250.000 per siswa per bulan. 250.000 per siswa per bulan. Iya, saya menghitung agak apa yang minimal mestinya bisa disiapkan. Kalau 250.000 per bulan per siswa itu kira-kira seluruh SD itu membutuhkan 5 triliun per bulan. Kemudian SMP itu siswanya kira-kira 13.000. Nah, kalau yang memenuhi persyaratan kira-kira 10.000 bukan 13.000, 13 juta, 10 juta, maka dibutuhkan 5 triliun juga per bulan kalau per siswa 500.000. Jadi SD 250, SMP 500.000, itu kira-kira negara menyiapkan 10 triliun per bulan. Maka hanya membutuhkan 120 triliun per bulan. Sementara anggaran pendidikan kita totalnya adalah 724 triliun untuk 2025. Maka dengan realokasi anggaran tepat, termasuk kan di situ DAK, itu di dalamnya adalah BOS dan juga gaji, itu ada 347 triliun sendiri, termasuk revitalisasi. Nah, ini kita berbagi tugas nanti dengan pemerintah daerah. Soal operasional sekolah termasuk guru-guru, maka kita nyiapkan 120 triliun per tahun. Nah, tetapi untuk perawatan sekolah misalnya atau perbaikan revitalisasi sekolah itu dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sangat cukup, sangat cukup. Karena memang ada beberapa split anggaran, alokasi anggaran yang kita rasa selama ini memang belum tepat. Hanya kemudian kita harus memikirkan, swasta ini kan mayoritas gurunya tidak digaji oleh pemerintah selama ini. Maka ada pemikiran swasta harus dinaikkan bosnya atau biaya per bulannya dibandingkan dari negeri. Tapi ini sekolah swasta yang mana dulu? Ini kan sekolah swasta ada grade-nya juga, Bu Esti. Yes, itu yang mau saya sampaikan. Bahwa swasta yang sudah mandiri, biarkan sekolah ini tetap mandiri. Dan kemudian juga ada pilihan bagi sekolah swasta, ikut bergabung bersama untuk mengikuti program pemerintah, atau kemudian mereka memutuskan untuk tidak.
Kalau Oh, untuk tidak, oke. tentu saja tidak bisa kita paksakan. Oke. Tidak bisa kita paksakan, setidaknya negara sudah mencoba Menawarkan. menyampaikan ini, kami akan fasilitasi. Mhm. Nah, tapi kalau kemudian swasta mengatakan, maaf kami tidak bisa ikut bergabung dengan program ini karena kami sudah mandiri, itu pun dilindungi oleh undang-undang karena yang dari masyarakat pun diperbolehkan untuk tetap memberikan sumbangsihnya di dunia pendidikan kita. Begitu, Mbak. Oke, sudah dapat poinnya. Jadi, untuk sekolah swasta yang mandiri, ada pilihan mau ikut program pemerintah begitu ya, kemudian digratiskan atau kemudian benar-benar mandiri seluruhnya, begitu ya? Ya, saya kira ada poin-poin yang kemudian memang harus kita diskusikan lebih lanjut. Mandiri atau hanya mendapatkan 100% mandiri atau bos yang kemudian tentu sangat berbeda dengan yang harus kita berikan kepada sekolah-sekolah yang bersiap bergabung untuk program sekolah gratis pendidikan dasar. Mhm. Begitu, Mbak. Oke, bagaimana Pak Martadi melihat penjelasan dari Bu Esti tadi? Kira-kira ada sekolah swasta yang memang benar-benar mandiri begitu ya, jadi diberikan pilihan kalau mau ikut boleh, kalau tidak tidak apa-apa begitu. Apakah nanti yang mungkin ada juga pertanyaan nanti, wah nanti jangan-jangan ada kualitasnya, kualitas pendidikannya yang berbeda nih. Biasanya kualitasnya di sini, kemudian nanti kemudian ada yang digratiskan, mungkin ada kekhawatiran juga akan penurunan atau downgrade kualitas begitu. Apa yang bisa difikirkan atau seperti apa nantinya kira-kira menurut Anda dari pakar pendidikan Pak Martadi? Ya, tadi betul yang disampaikan Bu Esti ya, bahwa di keputusan MK itu kan tidak berlaku untuk semua sekolah swasta. Oke. Sekolah-sekolah swasta dalam kategori tertentu masih dimungkinkan untuk bisa menarik. Tadi disebut dengan istilah sekolah swasta yang mandiri. Mhm. Memang PR-nya kita yang harus diformulasikan adalah sekolah swasta disebut mandiri itu seperti apa? Mhm. Apakah yang SPK ataukah yang dia menarik biaya dengan jumlah tertentu misalnya gitu ya, sehingga nanti harus ada penawaran kepada pihak sekolah swasta mana yang mereka ingin ya bergabung dengan program ini. Tentu ketika mereka menyatakan bergabung harus mendapatkan tadi hak-hak ya yang diberikan pemerintah agar kualitas pendidikan yang diselenggarakan tidak mengalami penurunan kualitas gitu ya. Oke. Tetapi sekolah-sekolah yang selama ini memang sudah punya kurikulum khusus, Mhm. punya program khusus, kemudian segmentasinya juga menuntut kualitas yang tinggi, maka menurut saya mereka juga jangan dipaksa untuk ikut program ini. Bahkan mereka diberi pilihan. Kalau misalnya mereka tidak mau menerima biaya sama sekali, juga tidak ada masalah. Anggaran itu nanti bisa diberikan untuk sekolah yang lebih membutuhkan. Tapi sebaliknya bisa saja saya menerima hanya bos saja, tapi untuk insentif guru atau untuk biaya investasi terkait bangunan dan sebagainya, mereka tidak diberikan dari pemerintah. Saya pikir tidak ada masalah. Karena keputusan MK ini ada ruang fleksibilitas pilihan bagi sekolah ya, karena juga tampaknya MK tahu betul bahwa kemampuan pemerintah juga sangat terbatas kalau harus mengcover seluruh sekolah pendidikan. Apalagi ini Mbak Disti catatan kita bahwa di Undang-Undang Sisdiknas yang baru nanti yang disebut pendidikan dasar itu bukan hanya SD dan SMP. Tapi PAUD itu akan masuk di pendidikan dasar, maka jumlah PAUD yang sekian besar itu juga harus dikalkulasi betul. Anggarannya nambah lagi dong ya Berapa berarti kan? anggarannya dan sebagainya. Tapi Bu Esti tadi sangat bagus sekali ya, beliau mengatakan bahwa anggaran kita cukup. Problemnya adalah bagaimana kita memilih prioritas yang harus diberikan. Yang kedua, tepat sasar dan efisien. Saya yakin kalau nanti anggaran pendidikan itu betul-betul dikelola dengan tepat ya, sasar, kemudian efisien, saya yakin apa yang diamanahkan oleh keputusan MK ini bisa direalisasikan meskipun bertahap gitu ya. Kemudian untuk daerah juga perlu kita dorong karena kita sadar bahwa beberapa pemerintah daerah yang tadi dicontohkan, Semarang, Surabaya, Kediri itu punya APBD yang cukup besar dan mereka juga memberikan bantuan biaya operasional daerah Bobda selain BOS. Kalkulasinya mirip yang disampaikan Bu Esti tadi, kurang lebih sekitar 2,5 jutaan lah per tahun per anak untuk SD. Yang SMP besar sedikit. Itu belum termasuk nanti untuk investasi, termasuk untuk biaya gaji guru. Kalau gaji guru bisa dibantu melalui sertifikasi guru ya.
saya pikir itu akan sangat terbantu, termasuk juga mungkin Bu Esti perlu dipikirkan. Guru-guru P3K itu kan selama ini hanya ditempatkan di sekolah negeri. Ya, Yes, apakah iya betul sekali. dengan pola ini nanti guru P3K yang digaji Dimungkinkan, itu sangat dimungkinkan. dimungkinkan untuk ditempatkan Iya, di sekolah swasta swasta. sehingga bisa semakin lebih memudahkan dan menguntungkan untuk sekolah Iya. swasta. Gimana Bu Esti dengan saran dari Pak Martadi tadi soal guru P3K dimungkinkan tidak untuk juga di sekolah swasta begitu kan selama ini di sekolah negeri? Iya, keputusan pada periode ini kan memang P3K diperbolehkan untuk tetap bisa mengajar di swasta. Karena swasta memang diberi ruang untuk kemudian para gurunya mendaftarkan untuk menjadi P3K atau ASN begitu. Tetapi memang kemudian masih belum terdistribusi dengan baik. Artinya begini, selama ini kan soal guru ini sudah banyak yang pensiun, tetapi tidak ada pengisian. Ya. Mungkin untuk memenuhi sekolah-sekolah negeri saja kita mungkin belum bisa memenuhi sepenuhnya. Nah, sekarang yang terpenting yang perlu kita pikirkan, ketika sekolah swasta itu masih banyak atau mayoritas guru-gurunya belum didanai oleh APBN kita, maka itulah ruang yang tadi saya katakan. Perlu dipikirkan, bosnya yang swasta harus lebih besar daripada bos negeri dengan mempertimbangkan salah satu indikatornya adalah jumlah guru dan guru yang tidak masuk dalam kategori ASN yang memang harus dibiayai melalui dana BOS ketika kita tidak diperbolehkan untuk menarik dari siswa karena itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kita memang perlu regulasi turunan yang mendalam. Maka kalau kemudian Pak Wakil Menteri mengatakan bahwa ini perlu ada diskusi panjang untuk kemudian lebih detail, ya memang harus begitu. Termasuk di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas nanti kita akan coba masukkan. Ini kan baru dalam rangka mau revisi. Ketika mengatakan wajib belajar 13 tahun, tetapi kalau kemudian di dalam undang-undang Sisdiknas kita putuskan bahwa yang gratis sama sekali itu misalnya dari TK sampai dengan SMP itu bisa saja, tidak harus kemudian 13 tahun sampai lulus SMA, karena pasti kemampuan negara belum siap untuk itu. Maka berjenjang, kemudian kita mencoba tidak langsung 100% kita laksanakan, kita melakukan tahapan-tahapan, apakah dipilih per tahap dulu, SD dulu semua. Dengan catatan begini, ketika sudah menyatakan ini gratis, tidak boleh lagi itu ada tarikan-tarikan untuk membeli LKS, tarikan-tarikan untuk... Nah itu dia yang di lapangan gimana tuh kan kenyataannya harus... Ya, tarikan-tarikan untuk pelepasan Sudah, Bu Esti, siswa. ini Itu yang rame. harus clear, tidak boleh ada. Sehingga masyarakat tidak perlu bertanya, uangnya mau dikemanakan ya? Tidak. Maka besaran anggarannya pun tidak boleh minimalis. Tetapi besaran anggaran yang tetap bisa memberikan jaminan mutu minimal sesuai standar pelayanan minimal yang kita berikan di dunia pendidikan kita. Jadi kekhawatiran untuk penurunan mutu itu yang perlu kita jawab. Jawabannya apa? Ya anggarannya jangan terlalu kecil, tetapi juga diikuti dengan pengawasan. Ini yang penting. Pengawasan bahwa uang ini akan digunakan benar-benar sesuai dengan peraturan yang harus yang ada dan kemudian dipertanggungjawabkan secara jelas dan pengawasan oleh yang namanya pengawas sekolah untuk penjaminan mutu kan juga ada. Itu harus melihat secara keseluruhan, secara rutin untuk melihat bagaimana kualitas sekolah-sekolah tersebut, bagaimana standar pendidikannya tercapai atau tidak. Oke, saya sepakat sama Bu Esti, pengawasannya benar-benar harus ekstra ketat karena ini tidak main-main begitu ya. Saya sih sepakatnya ini dilakukan secara bertahap dulu lah, begitu jangan sampai semuanya dulu semuanya langsung SMP, SD bahkan TK atau PAUD begitu ya. Berjenjang saja dulu, dilihat dulu begitu ya. Jangan sampai kemudian sudah judulnya gratis tapi ternyata kenyataannya masih ada iuran inilah, pungutan inilah, kan itu yang kemudian jadi pertanyaan juga pasti di masyarakat, Pak Martadi. Ya, itu harus kita pastikan, Mbak. Kita harus pastikan tidak ada iuran-iuran lagi setelah semua kemudian dipenuhi oleh pemerintah melalui perhitungan BOS yang sesuai. Oke, Pak Martadi. Ya, saya pikir betul ya. Jadi sekali lagi tantangan kita ketika nanti pertama adalah komitmen ya. Komitmen anggaran yang menjadi amanah undang-undang 20% harus clear ya. Itu harus dijalankan baik di tingkat pemerintah pusat sampai di daerah. Karena selama ini kan tidak semua daerah itu mampu memenuhi itu. Yang kedua adalah
prioritas, sehingga anggaran yang terbatas tadi harus betul-betul bisa dialokasikan kepada sekolah-sekolah untuk memenuhi ya kebutuhan bukan minimal, tetapi kebutuhan yang relatif bisa memastikan pendidikan yang bermutu. Karena hari ini isunya bukan orang tua itu bukan sekedar anak sekolah, tetapi sekolah yang bermutu gitu ya. Maka itu yang dipikirkan. Nanti dihitung betul ketika pendidikan yang bermutu sesuai dengan standar nasional itu biaya operasional cost-nya berapa, biaya gurunya berapa, biaya investasinya berapa, itulah yang harus dialokasikan. Tidak harus semua sekolah dulu, tetapi penting dipikirkan mana sekolah-sekolah yang sudah mandiri dulu, jangan menjadi prioritas. Mana sekolah-sekolah yang harus betul-betul dialokasikan dalam waktu dekat, tetapi dipenuhi dengan penuh. Ya, sehingga kita bisa memastikan layanan pendidikan di sekolah itu sesuai dengan standar nasional. Ya, Ya, itu sesuai dengan standar nasional karena kan ya kita lihat saja beda lah sekolah-sekolah di kota-kota besar dengan sekolah-sekolah di perbatasan, sekolah-sekolah di pedalaman, bahkan kita merasa sedih ketika fasilitasnya kok seperti ini begitu. Apakah mereka merasa aman atau nyaman bisa menempuh pendidikan, itu yang kemudian juga harus difikirkan begitu Pak Martadi dan juga Bu Esti. Betul. Ya, saya kira demikian, Mbak. Jadi memang keputusan ini adalah keputusan yang sangat baik dan memang harus ada perencanaan untuk pelaksanaannya. Karena memang ini bersifat final dan harus dilaksanakan. Sehingga tahapan untuk melakukan keputusan MK ini harus segera mulai didiskusikan dan kemudian kita akan lihat bagaimana prosesnya nanti atau berapa tahun kemudian akan kita totalkan selesai betul-betul SD SMP ini kita gratiskan, tidak ada lagi beban dengan catatan tertentu, termasuk soal standar pendidikan yang harus terpenuhi, termasuk kurikulum yang sesuai ditetapkan oleh pemerintah dan yang lain-lain sebagainya. Termasuk juga fasilitas juga di sekolah masing-masing begitu ya, apalagi sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil. Tadi minimal 250.000 itu sudah dalam masuk kategori bahwa fasilitas pendidikannya dengan rata-rata misalnya siswa 100 anak per sekolah untuk SD itu saya kira memungkinkan. Kalau bisa lebih ya lebih baik untuk bisa kita lakukan itu. Oke, itu artinya dalam waktu dekat akan segera melakukan rapat kerja bersama dengan Kemendikbudrismen untuk membahas ini secara detail, mekanismenya akan seperti apa ke depannya. Pasti. Ya, Komisi 10 sudah merencanakan minggu pertama kita masuk di masa sidang berikutnya ini, kita akan segera mengundang Kemendikbudrismen. Karena ada isu-isu krusial, tentu saja yang utama adalah mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira Dikbudrismen juga sudah mulai melakukan perencanaan untuk kemudian berhitung berapa kebutuhan yang harus disiapkan dari APBN kita untuk kemudian itu bisa terlaksana dengan baik, dengan tahapan-tahapan yang kemudian bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan fiskal kita, begitu. Termasuk juga saya titip soal kesejahteraan guru dan juga para pendidik begitu ya, Bu Esti. Terakhir Pak Martadi, apa yang kemudian bisa disampaikan oleh Bu Esti begitu ya, nanti akan ada rapat kerja juga bersama dengan Kemendikbudrismen. Apa kira-kira yang menjadi tantangan ke depannya dalam beberapa poin jangka pendek dan juga jangka panjang ketika memang keputusan MK ini akan segera direalisasi secepatnya? Ya, pertama adalah keputusan MK ini bersifat final, sehingga tidak ada tawar-menawar, harus dilakukan, gitu ya, harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, ketika ini dilaksanakan tentu membutuhkan ya regulasi turunan dari keputusan MK ini agar nanti di lapangan itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa tantangan tadi. Pertama adalah terkait kemampuan fiskal yang ada di kementerian maupun di pemerintah. Ini harus dialokasikan betul, dihitung betul ya, sehingga di tahun ini juga kita bisa mapping sekolah-sekolah yang prioritas untuk dilibatkan dalam program ini, sehingga betul-betul nanti tahun ini jalan betul, kemudian orang tua merasakan bahwa MK keputusan ini betul-betul bisa memudahkan dan meringankan mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan. Yang tidak kalah penting tadi menurut saya yang harus dikawal adalah bahwa sekolah swasta itu bukan hanya membutuhkan biaya operasional, tetapi ada biaya personal, ada biaya untuk investasi, ada biaya untuk sarana dan sebagainya. Sehingga nanti pembiayaannya kalau mereka memang dilibatkan dan mau terlibat harus dipikirkan. Tidak sama dengan BOS yang diberikan selama ini. Yang kedua, pemerintah daerah harus hadir, ikut terlibat.
Karena pemerintah daerah yang mampu, mereka juga punya cukup alokasi anggaran untuk itu. Nah, lalu yang ketiga, sekolah swasta juga harus mulai dilibatkan dalam bagian dari sistem SPMB yang zonasi ini. Jadi bukan hanya SPMB zonasi itu hanya untuk sekolah negeri, tapi sekolah swasta ini juga menjadi bagian karena mereka sudah semi negeri nih, karena hanya statusnya saja swasta, tapi operasionalnya, layanannya, pembiayaannya sudah sama dengan negeri, termasuk kualitasnya. Sehingga tidak lagi di setiap tahun kita selalu disibukkan dan diributkan dengan problem yang sama, apa? Terkaitan penerimaan siswa baru. P3K juga harus dialokasikan untuk sekolah-sekolah swasta yang mau terlibat, termasuk harus dipastikan sertifikasi guru ya dalam jabatan, baik sekolah negeri maupun swasta juga harus dikawal sehingga mereka di sekolah swasta pun mereka akan mendapatkan gaji yang cukup ya ketika mereka memang melayani anak-anak bangsa ini. Saya kira poin-poin itu yang perlu dipikirkan, Mbak Adisti. Upah yang cukup dan juga layak pastinya ya, Pak Mar tadi ya. Pak Mar tadi dari kacamata Anda di dunia pendidikan, apakah kemudian dana BOS ini memang sudah tepat sasaran begitu setelah memang nanti akan ada realisasi keputusan MK yang baru ini? Ya tentu dana BOS ini kan harus dialokasikan untuk semua anak tanpa terkecuali. Ya. Tapi sekarang kan di lapangan ada beberapa sekolah dalam kategori tertentu yang Bu Esti sebut dengan mandiri itu tidak mau menerima dana BOS ya. Karena memang mereka merasa dengan dana BOS yang tidak terlalu besar itu kemudian cukup ribet dari sisi administrasi sehingga mereka nggak mau menerima. Nah ini saya pikir harus dialokasikan ke sekolah-sekolah yang lebih membutuhkan. Biarlah sekolah-sekolah SPK, sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah yang sudah mandiri, biarlah mereka punya segmen khusus. Orang tua juga tidak keberatan untuk membayar biaya pendidikan anaknya. Saya pikir nggak ada masalah. Yang terpenting mereka juga jangan kemudian kita lepas, tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional kita, sehingga disparitas mutu sekolah di Indonesia itu juga tidak terlalu terjadi. Karena selama ini kan muncul ke sekolah yang eksklusif dan sekolah yang tidak eksklusif dan sebagainya. Saya kira itu Mbak Adisti. Termasuk juga soal realisasi ini nanti kemungkinan akan bertahap dulu begitu. Anda setuju soal itu juga, Pak Mar? Tampaknya iya, karena kalau menghitung fiskal, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bu Esti ya, tampaknya kan memang belum akan mampu mengcover seluruh biaya operasional itu. Nah, oleh sebab itu toh di dalam keputusan MK juga tidak mewajibkan semua sekolah harus di-cover, tetapi sekolah-sekolah dalam kategori tertentu boleh untuk tetap menarik biaya. Ya, saya pikir nanti ada beberapa skema yang sekolah swasta full ikut program ini bisa di-cover penuh, ada sekolah yang tidak sepenuhnya masuk di program ini, mereka masih boleh menarik sebagian, dan sekolah yang benar-benar mandiri. Saya pikir ini menjadi salah satu pilihan-pilihan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, kemudian prioritas yang harus dialokasikan, jumlah siswa yang harus diberikan biaya juga cukup besar, dan bertahap nanti harapannya dengan kemampuan fiskal negara yang semakin besar, semua sekolah bisa tercover seperti yang kita harapkan semua. Tidak ada lagi sekolah swasta dan negeri, dikotomi itu, semua anak Indonesia dimanapun dia bersekolah, dia berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan pemerintah hadir membiayai. Oke, Pak Mar tadi. Terakhir Bu Esti, silakan. Iya. Kami berharap memang keputusan Mahkamah Konstitusi ini akan secara bertahap tetapi secepat mungkin bisa kita laksanakan secara keseluruhan dengan kajian mendalam, penghitungan kalkulasi fiskal, dan kemudian regulasi-regulasi turunan yang harus segera bisa kita laksanakan. Karena ini adalah bagian dari sebuah komitmen kebangsaan kita yang memang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Tentu ini akan semakin kita perjelas sebagai anggota
DPR RI Komisi 10, nanti di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas akan kita pertegas bagaimana negara ini benar-benar akan melaksanakan apa yang sudah dituangkan di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi, memberikan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan untuk semua, dan tidak ada seorang anak pun yang putus sekolah karena persoalan pembiayaan, karena negara menjamin dan untuk membiayai setidaknya sampai lulus sekolah menengah pertama. Ini harapan kami dan kami meyakini bahwa ini akan kita bisa lakukan dengan baik ketika kita memperhitungkan ini dengan cermat. Anggaran APBN kita pasti mampu untuk membiayai soal itu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Demikian, Mbak. Oke, kita harapkan nggak apa-apa bertahap dulu, yang penting semuanya berjalan dengan lancar begitu ya dan juga baik, tepat sasaran pastinya, termasuk juga soal pengawasannya juga kami titip juga Bu Esti dan juga teman-teman di DPR begitu ya, karena ini menyangkut uang rakyat yang kemudian juga dikembalikan lagi kepada rakyat untuk bisa kemudian anak-anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak dan juga fasilitas pendidikan yang layak, karena semua anak-anak Indonesia ini harus tetap menempuh pendidikan yang bermutu untuk menciptakan Indonesia emas di 2045. Terima kasih Bu Esti, Pak Martadi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.